Ayat ini menjadi sumber penghiburan luar biasa, bahwa masa depan Rasulullah akan jauh lebih baik daripada masa lalu, dan Allah akan memberi hingga beliau ridho. Ayat ini terbukti nyata. Setelah itu, wahyu turun kembali, dakwah mulai diterima, dan Islam menyinari hati demi hati di Jazirah Arab. Dari kesepian di Gua Hira hingga keagungan di Madinah, dari keheningan doa menjadi gema syukur di seluruh dunia. Inilah cara Allah mengajarkan sabar. Dalam setiap kesulitan ada janji yang menunggu di ujung jalan. Ketika kita berprasangka baik pada Allah, Dia akan memberi dengan cara yang membuat kita ridho. Mungkin bukan hari ini, bukan besok, tapi pasti pada waktu yang terbaik menurut-Nya. Sebagaimana di bagian akhir surah, Allah mengingatkan Rasulullah akan masa lalunya. Allah mengingatkan, "Bukankah aku telah menemukanmu sebagai anak yatim, lalu aku lindungi? Bukankah aku menemukanmu tanpa bimbingan, lalu aku beri petunjuk? Dan aku dapati engkau dalam kekurangan, lalu aku cukupkan." Itu bukan sekedar pengingat, tapi bentuk kasih sayang bahwa nikmat yang sudah diterima harus disyukuri dengan kebaikan. Setelah Allah menenangkan hati beliau dengan ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Setelah itu Allah memberikan 3 perintah, 3 amanah, dan 3 pengingat tentang siapa Nabi itu dan siapa umat ini seharusnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Mengapa Allah mulai dari anak yatim ya? Karena Rasulullah sendiri adalah anak yatim. Beliau kehilangan ayah sebelum lahir. Kehilangan ibu di usia 6 tahun. Kakek 2 tahun kemudian. Allah seakan berkata, "Engkau dulu aku jaga, maka jagalah anak yatim seperti aku menjagamu." Dan hari ini, di dunia yang serba cepat, kadang anak yatim tidak hanya kurang penjagaan, tapi juga kurang perhatian, kasih, dan uluran tangan. Ayat ini mengingatkan kita, umat Nabi harus hadir di tempat yang paling sunyi, di rumah yang kekurangan pelindung, dan di hati-hati yang membutuhkan uluran tangan. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il artinya orang yang meminta makan, meminta bantuan, meminta ilmu. Rasulullah dulu juga seorang pencari. Beliau mengetuk pintu langit dengan doa dan renungan. Dan di zaman sekarang, orang datang meminta dengan banyak cara. Ada yang mengetuk pintu masjid, ada yang mengirim pesan, minta untuk diajari.
ada yang sekedar ingin dengar. Ayat ini mengajarkan tentang adab, bahwa umat Rasul adalah umat yang melayani, bukan menghardik. Umat yang memudahkan, bukan mempersulit. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Tuhanmu ceritakanlah, bukan untuk pamer, tapi sebagai rasa syukur dan sebagai penguat. Allah memerintahkan Nabi untuk menyebut nikmat agar manusia tahu bahwa perjalanan beliau tidak pernah lepas dari penjagaan Robnya. Dan hari ini, di tengah dunia yang penuh dengan keluhan, di saat manusia lebih mudah menceritakan tentang kekurangan daripada kebaikan, ayat ini mengingatkan kita untuk tetap menyebut nikmat Allah di rumah, di masjid, bahkan di ruang publik, agar hati kita tidak lupa Allah dan orang lain pun ikut terangkat semangatnya. 3 ayat ini adalah amanah setelah pelukan. Allah mengajarkan 3 prinsip hidup. Pertama, lembutlah kepada anak yatim. Kedua, jangan keras terhadap orang yang meminta. Dan ketiga, syukurilah nikmat dengan menyebut dan menebarkannya. Karena hakikat syukur bukan hanya ucapan, tetapi bagaimana kita menjadikan nikmat sebagai jalan kebaikan untuk orang lain. Surah Ad-Duha menutup dengan cinta dan aksi dari perasaan ditinggalkan menjadi dorongan untuk memberi. Kita semua punya masa malam, masa gelap, dan penuh pertanyaan. Tapi Allah selalu menjanjikan duha masa terang, masa harapan, masa di mana hati disapa kembali. Maka jika hari ini doa kita belum dijawab, ingatlah pesan yang sama yang Allah sampaikan kepada Rasul-Nya. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Langit mungkin hening, tapi cintanya selalu bekerja diam-diam, menyiapkan cahaya untuk datang. Di bulan suci penuh cahaya, kita berkumpul buka cerita tentang perjuangan para rasul, membawa amanah kebenaran yang terjaga.